Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rosiana Agustianingsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita menyaksikan secara bersama-sama penerapan segitiga restitusi, dari definisinya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tentunya tanggung jawab. Adapun tahapan di dalam segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiganya ini kita terapkan di dalam suatu skenario atau di dalam suatu penerapan. Manfaat melakukan validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Manfaat tahapan yang ketiga melakukan yaitu menanyakan keyakinan. 1. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini restitusi yang kita lakukan tanpa menyakiti, tanpa menghardik murid kita. Pada penerapan segitiga restitusi ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama, Isti mengganggu teman yang sedang membuat tugas. Bagaimana untuk penerapan segitiga restitusinya? Ditunggu ya. Kemudian untuk garis besar tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, ini menanyakan alasan ya, dan tentunya memberikan penguatan. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah, ini juga menanyakan kepada murid ya apa yang dilakukan, kemudian alasannya juga. Baru tahap ketiga, menanyakan keyakinan ya, keyakinan apa yang masih dipercayai. Kasus yang kedua, Novita berkata kotor saat diganggu Isti yang sedang membuat tugas. Jadi kasus 1 dengan kasus 2 ini saling berhubungan ya teman-teman. Adapun tahapan segitiga restitusinya, yang pertama menstabilkan identitas, masih menanyakan alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ini juga bertanya alasannya. Dan menanyakan keyakinan ini menanyakan terkait dengan keyakinan yang dipercayai. Kemudian ada tanggapan murid terhadap kasus 1 dan 2. Kemudian penutup ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan karya kami bersama murid-murid kami dan tim kolaborasi SMK LPI Semarang terkait penerapan segitiga restitusi budaya positif. Semoga bermanfaat. Oke anak-anak, setelah kalian presentasikan ya diskusi kelompoknya, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang sudah ibu berikan ya di kertas yang sudah kita sepakati ya. Setelah selesai silakan ditempel di depan. Paham sampai di sini? Oke, silakan di
Ya, silakan masuk. Terima kasih. Sama-sama. Bisa langsung duduk. Vita. Cing kamu ya, maksud lu apa? Pergi aja sana. Udah, kalian apa-apaan sih? Kalian nggak tahu kalau ada guru. Gak usah ribut, kerjain tugasnya lagi. Astagfirullahaladzim, kalian apa-apaan? Mbak Novita, Isti, ya. Nanti setelah pembelajaran ibu selesai, silakan kalian berdua ke ruangan ibu ya. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini ya. Oke, setelah ini sudah selesai tugasnya. Oke, mantap ya. Karena pembelajaran sudah selesai pada hari ini, ya kita cukupkan. Jangan lupa untuk minggu depan silakan dipelajari lagi, direfleksikan lagi ya materi yang sudah kita pelajari bersama. Untuk tugas atau latihan soalnya silakan dikerjakan di rumah. Jika ada kendala, boleh dikomunikasikan dengan ibu. Paham sampai di sini? Oke, luar biasa ya. Kita berikan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Rofi minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri, apa yang kamu lakukan terhadap Novita, nak? Saya mengganggu Novita yang sedang membuat tugas, Bu. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja ingin berjalan dengan Novita saja, Bu. Apakah kamu tahu jika istri melakukan itu ya akan masuk dalam suatu masalah sehingga Novita mengatakan kata-kata yang kurang bagus ya atau kata-kata yang kotor. Nah, Iya, Bu. Saya tidak sengaja. Ya, saya cuma bercanda saja kok, Bu. baiklah, ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tetapi ayo kita cari solusi ya atas masalah yang terjadi ya. Kamu tentunya melakukan ini ya, tentunya ada alasannya bukan? Iya, Bu, benar. Suka melihat temanmu terkejut, marah, dan emosi. Iya, Bu, benar. Ibu tadi melihat kamu suka melakukannya. Tetapi nak, perlu diketahui ya, dengan istri melakukan seperti itu, kamu akan menyakiti orang lain. Iya, Bu. Sekarang mari kita membicarakan mengenai keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah kita sepakati. Apakah masih ingat, Isti? Masih, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang Isti percayai dan keyakinan kelas yang mana ya yang Isti masih langgar? Berbuat baik dengan sesama orang lain, menghargai sesama teman, dan juga saling menghormati sesama teman, Bu. Bagus. Kamu sangat mengingat dengan baik, dengan detail mengenai keyakinan kelas kita. Tetapi dengan mengganggu temanmu yang mengerjakan tugas, apakah Isti sudah melakukan hal yang baik, yaitu menghargai dan bersikap baik pada temanmu, nak? Belum. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Kalau kamu terus usil seperti ini, Jadi orang yang baik dan menghargai sesama teman. lalu sekarang kira-kira nih bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Saya akan minta maaf pada Novita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus ya. Seandainya nanti Isti melakukan hal yang sama lagi, bagaimana konsekuensinya, nak? Saya bersedia menerima sanksi dari Ibu. Luar biasa sekali. Baik Isti, nanti setelah ini ya silakan meminta maaf kepada Novita ya, dan sekarang bisa kembali ke kelas. Sama-sama. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novita, boleh duduk? Nah, ibu
Apakah kamu tahu dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu kamu akan menyakiti orang dan Allah pun juga benci mendengarnya, nak? Iya. Baik, Ibu memanggil Novita ini tidak ingin terus mengungkit kesalahanmu ya, nak ya. Tetapi di sini mari kita membicarakan bagaimana ya untuk mengatasi situasi atau masalah ini. Pastinya Novita melakukan hal ini ada alasannya tertentu, bukan, nak? Iya. Baik, sekarang mari kita membicarakan mengenai keyakinan kelas. Sebelum membicarakan keyakinan kelas, Novita melakukan hal itu paham sekali karena Novita ingin dihargai dan diakui ketika mengerjakan tugas, betul? Iya. Iya. Oke, selanjutnya kira-kira nih apa yang masih diingat Novita terkait dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita yang sudah kita sepakati. Nah, masih ingat? Masih. Baik ya, Ibu akan mengingatkan kembali ya. Nah, karena kita ada kesepakatan keyakinan kelas nih, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Novita masih percayai dan keyakinan kelas yang mana yang Novita ini masih langgar? Kita saling menghargai, Iya. menghormati satu sama dengan yang lain. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik dengan orang lain. Luar biasa sekali. Novita masih ingat betul ya, detail ya terkait dengan keyakinan kelas kita ya, nak ya. Baik. Nah, ini kan kejadiannya sudah terjadi ya, nak ya. Nah, sekarang kira-kira nih, apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru ya, kamu sudah melakukan hal menghargai dan menghormati temanmu atau orang lain, nak? Sudah melakukan? Sudah melakukan ya. Ya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Saya meminta maaf kepada istri guru yang mendengar jika saya berucap kotor. Baik ya, harapannya Ibu ya, dan Ibu mohon banget kerjasamanya ya. Seandainya next time Novita melakukan hal yang sama ya, apa nih konsekuensinya? Saya akan berjanji tidak akan mengulangi. Mantap sekali ya. Ibu mohon kerjasamanya dengan Novita ya. Untuk lain kali dikontrol emosinya, tidak langsung gegabah dan tidak boleh langsung emosi ya. Iya. Oke, bisa dipahami? Pak. Oke, setelah ini bisa kembali ke kelas ya untuk melanjutkan pembelajaran. Tetap semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiani dari kelas 10 akuntansi. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan tersebut pastinya sangat senang dan juga semangat karena bisa dilibatkan dan berkolaborasi dengan guru secara langsung. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang siswa sehingga bisa tahu penerapan ketika restitusi pada budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kumalasari dari kelas 10 akuntansi. Perasaan saya bahagia bisa dilibatkan dan berkolaborasi dengan guru secara langsung untuk mendiskusikan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Nama saya Anggun Puspitasari. Tanggapan saya sebagai murid dilibatkan penerapan segitiga restitusi adalah adanya perasaan grogi. Tapi saya senang sekali karena bisa dilibatkan dan berkolaborasi dengan guru secara langsung. Hal ini juga sangat